Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi ini kita kembali belajar dalam mata pelajaran IPS. Kita masuk pada bab 2, di mana bab 2 ini kita membahas tentang persatuan dalam perbedaan. Nah, oke, kita masuk dulu pada subtema 1. Di subtema 1 ini kita akan membahas makna proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan ini menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia, meskipun terdiri atas beberapa suku yang berbeda. Tetapi rakyat Indonesia selalu bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara kita, yaitu negara Indonesia. Tidak pernah membeda-bedakan antara suku yang satu dan suku yang lainnya. Nah, pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Nah, sebentar lagi nih hari perayaan 17 Agustus, pasti nanti kita mendengarkan pembacaan teks proklamasi pada saat upacara di lapangan. Selanjutnya, gimana sih isi teks proklamasi yang sering dibacakan? Nah, kita baca sama-sama yuk. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, inilah isi dari teks proklamasi yang wajib dihafalkan oleh anak-anakku semua di rumah. Kita lihat lagi ya. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan setiap tanggal 17 Agustus atau pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom di dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, yang dijatuhkan oleh tentara Amerika Serikat. Pada tanggal 6 Agustus 1945 dijatuhkannya di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Nah, disinilah Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang pada saat itu. Oke. Nah, kita lihat gimana sih teks proklamasi itu pertama kali ditulis. Nah, teks proklamasi itu ditulis di rumah Bapak Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Oke, selanjutnya, siapa sih penyusun teks proklamasi? Nah, penyusun teks proklamasi itu ada presiden kita sendiri, Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Bapak Ahmad Subarjo atau biasa disebut Mr. Ahmad Subarjo. Oke. Nah, pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Bapak Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Bapak Suwirjo, Bapak Wilovo, Bapak Gafar, Pringgodikdo, Tabrani, dan Bapak Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Bapak Insinyur Soekarno dan disambungkan oleh pidato singkatnya tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari presiden kita Bapak Insinyur Soekarno, itu dikibarkan pada pagi hari itu, yang menandakan bahwa negara kita telah merdeka. Nah, kita harus ketahui ya sejarah-sejarah dari bangsa kita. Kita harus banyak baca supaya kita mengetahui awal dari sejarah kemerdekaan kita. Selanjutnya, proklamasi ini merupakan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, karena merupakan puncak perjuangan dari para pahlawan. Puncak perjuangannya bangsa Indonesia. Semua anak bangsa berhak menikmati perjuangan bangsa sekarang. Nah, kita lihat. Siapa sih gambar orang di atas? Nah, ini adalah Bapak Proklamator, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Inilah kedua orang yang telah membacakan teks proklamasi untuk pertama kalinya.
Oke, anak-anakku, semangat ya. Semoga pembelajaran singkat ini bisa dipahami. Oke, wassalam dari Bu Anti.